Selamat malam, sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kita kembali meskipun kita masih berada di rumah kita masing-masing. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita satu kesempatan, kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah doa malam hari ini. Mari sebelum kita menaikkan pujian untuk Tuhan, mari kita sama-sama tenangkan hati kita tundukkan kepala, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini, sekali lagi Tuhan menganugerahkan sebuah kesempatan untuk kami. Meskipun kami masing-masing masih berada di rumah kami belum bisa beribadah secara bersama-sama di gereja. Tapi kami bersyukur satu kesempatan yang masih Tuhan berikan, kami boleh sama-sama bersatu hati dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan diri kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau menyucikan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami ketika kami memuji, menyembah Tuhan. Bahkan ketika kami akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Bahkan ketika nanti kebenaran firman Tuhan akan diberitakan, biarlah sungguh itu semua boleh memberkati hidup kami. Biarlah kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalam iman kerohanian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami menyerahkan ibadah doa malam pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah dengan kami, supaya ibadah kami pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan satu pujian menyatakan bahwa kita semua rindu berada di dalam hadirat Tuhan. Kita rindu menyembah Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Mazmur 63, Ya Allah, Engkau kerinduanku. Kemuliaan
ini menghantarkan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi bahwa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama Bapak Ibu kita menaikkan beberapa pokok-pokok doa syafaat pada malam hari ini. Kita mau sama-sama berdoa untuk beberapa pergumulan dari jemaat kita. Untuk yang pertama, mari kita berdoa bersama untuk Ibu Ance dan Bapak Hari Moniaga dalam usia lanjutnya. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kesehatan. Juga ada Ibu Vanigo, Ibu Mur dalam pergumulan pekerjaan. Kemudian ada Ibu Tumini juga dalam pergumulan kesehatan. Bapak Freddy Gomez, Bapak Sukardi, Bapak Suparman, kiranya Tuhan terus yang memelihara, menguatkan. Juga untuk Oma Marta, kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh bersama-sama membawa pergumulan doa dari para jemaat Tuhan pada malam hari ini. Kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Mur, Ibu Fani, Ibu Ance, Pak Hari Moniaga, Pak Freddy Gomez, Pak Suparman, Mama Marta, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam usia mereka yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan terus yang memelihara, tangan Tuhan yang kuat kuasa itu, yang penuh kasih itu senantiasa menopang akan kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, damai sejahtera, sukacita dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang terus memelihara, memberikan kekuatan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita, supaya di dalam kehidupan mereka juga boleh semakin hari memuliakan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita juga berdoa bersama untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam menemukan pasangan hidup. Kemudian ada beberapa jemaat Tuhan juga yang sedang bergumul untuk mendapatkan anak yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa yang mendengarkan segala pergumulan doa dari para jemaat sekalian. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersama juga berdoa untuk pergumulan dari jemaat Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang mungkin mengumulkan tentang untuk mendapatkan keturunan. Kami percaya Tuhan yang mendengarkan setiap pergumulan doa dan memberikan jawaban sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk jemaat Tuhan yang mengumulkan untuk pasangan hidup, kami percaya juga Tuhan yang akan senantiasa memberikan waktu sesuai dengan waktu yang tepat yang Tuhan percayakan. Seorang pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan, bersama-sama membina keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan dalam masa-masa studi mereka di sekolah, dalam masa-masa belajar mereka. Tuhan juga yang memberikan hikmat dalam masa pembelajaran online ini supaya tetap boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam hari ini juga kita mau bersama-sama berdoa untuk pergumulan dari STT Saat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk yang pertama. Kita berdoa untuk segenap dosen dan staf dari STT Saat. Kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi mereka secara khusus dalam pembelajaran online di masa pandemi ini. Juga kita berdoa bersama untuk setiap pengurus yayasan dari STT Saat. Kiranya mereka selalu diberikan hikmat yang dari Tuhan untuk dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa untuk pergumulan dari STT Saat Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada para dosen yang harus mengajar secara online. Kami percaya kiranya Tuhan terus juga yang memampukan, memberikan hikmat dan kemampuan mengajar melalui teknologi yang Tuhan sediakan. Supaya sungguh Tuhan setiap mahasiswa yang belajar juga tetap boleh belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap staf dari Yayasan Saat
kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami. Untuk selanjutnya kita berdoa juga untuk setiap mahasiswa yang saat ini sedang menjalani praktek 1 tahun, untuk skripsi juga kiranya Tuhan yang terus membentuk mereka dan memakai setiap hal yang Tuhan izinkan hadir dalam proses ini. Kita berdoa juga untuk para dosen yang sedang mengambil studi lanjut, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati. Kita juga berdoa untuk setiap donatur yang telah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi STT Saat. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan untuk keluarga dan pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan mengingat segala sesuatu yang telah mereka lakukan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam masa pandemi ini kita tentu khawatir tentang kehidupan kita. Banyak yang kita gumulkan dalam pekerjaan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Banyak hal yang berubah yang mungkin sebagian dari kita mungkin sulit untuk menerima. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti tiang awan dan tiang api, Allah selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Dialah yang akan menyertai kita melewati pandemi ini. Dan kita yakin dan percaya satu saat nanti semuanya akan berlalu dan kita bisa kembali kepada kehidupan yang seperti dulu lagi. Kita bisa bersama-sama beribadah di gereja, berkumpul bersama, bersekutu bersama. Itu kerinduan kita. Biarlah lewat pujian ini kita boleh sama-sama diyakinkan kembali bahwa Allah yang setia itu selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, karena tangan Tuhan yang penuh kasih menyertai kita senantiasa.
pujian ini boleh menguatkan setiap kita bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita melanjutkan pokok doa kita Bapak Ibu. Untuk pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk pergumulan bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap upaya penanganan korupsi di negara ini. Kiranya Tuhan menghadirkan orang-orang yang tegas dan takut akan Tuhan untuk dapat membasmi korupsi di negara kita tercinta ini. Yang kedua, kita berdoa bersama untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan percayakan untuk duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Kiranya mereka tetap bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia di mana mereka ditempatkan. Kemudian kita berdoa untuk pilkada yang akan dilangsungkan. Kiranya setiap warga negara boleh memilih pemimpin yang dapat memimpin wilayah kita masing-masing. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan yang senantiasa memelihara sejarah dari perjalanan bangsa ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Dan malam hari ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap penanganan korupsi, kasus korupsi di negara kami. Kami memohon kiranya Tuhan Engkau menolong setiap aparat pemerintahan yang Tuhan sudah tempatkan untuk berada dalam posisi yang Tuhan percayakan. Kiranya boleh menangani setiap kasus korupsi ini dengan tepat tanpa pandang bulu ya Tuhan, sehingga negara kami boleh menjadi negara yang maju, yang tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah tempatkan di manapun di lembaga pemerintahan dari negara kami. Kiranya mereka tetap boleh menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia di mana mereka ditempatkan. Biarlah mereka tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang terus menjalankan akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Ya Tuhan yang menolong untuk setiap kami warga negara, kami boleh memakai hak pilih kami dengan bertanggung jawab, memilih pemimpin daerah kami yang sungguh-sungguh punya visi dan misi yang jelas untuk mengembangkan daerah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Carilah dulu kerajaan Allah. Biarlah kita dalam hidup ini boleh mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita yakin semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa untuk menaikkan beberapa pokok doa kita. Kita sudah menaikkan beberapa pokok doa yang menjadi pergumulan, baik itu pergumulan jemaat maupun pergumulan bangsa dan negara dan pergumulan dari STT Saat. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa memohon pertolongan dari Allah terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali lagi bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa ini secara online. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan yang sudah kami naikkan, baik yang sempat kami utarakan melalui doa ini ataupun yang belum sempat kami utarakan melalui doa ini. Kami percaya dan kami berharap bahwa Tuhan yang akan mengetahui, Tuhan yang akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah sekali lagi kami boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan khotbah saya pada malam hari ini adalah bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke dokter gigi. Karena apa? Karena ada satu bagian di gigi saya itu terasa sakit. Ketika kena air yang dingin itu terasa ngilu sekali. Dan itu membuat tidak nyaman dalam kondisi saya waktu itu. Nah, ketika saya bawa ke dokter gigi yang saya jumpai menjelaskan bahwa gigi geram bungsu di atas ini terlihat turun dan tumbuhnya miring sehingga gigi ini mengganggu gigi depannya. Dan kalau dibiarkan ini akan terus turun. Kenapa terus turun? Karena gigi geram bungsu yang di bawah itu belum tumbuh. Jadi yang atas sudah tumbuh terlebih dahulu dan turun. Dan tumbuhnya itu miring, menyondol gigi depannya. Lalu dokter menyarankan kepada saya supaya gigi itu dicabut saja. Daripada kalau gigi geram bungsu itu terus turun dan akhirnya menyundul gigi depannya juga terganggu, maka kalau sampai itu terjadi, maka akhirnya 2 buah gigi itu harus
dikorbankan. Ya. Jadi dokter menyarankan saya untuk foto, ya, untuk tahu bagaimana posisi gigi yang akan dicabut itu. Tapi beberapa waktu yang lalu karena saya sudah foto panoramik, maka foto itu saya tunjukkan kepada dokter dan tidak perlu foto lagi. Lalu setelah saya berpikir, kemudian saya menggumulkan hal ini, akhirnya saya memutuskan untuk mencabut gigi geram bungsu itu. Ya, lalu saya bawa foto rongsennya pada hari H, dan foto rongsen itu ditaruh di depan kursi tempat saya mencabut gigi saya. Dan ketika dokter mulai melakukan tindakannya seperti biasa, dikasih kayak salep supaya tidak terasa sakit, lalu disuntik dengan anestesi, ya, obat bius. Maka ditunggu beberapa saat, dokter mulai mencabut gigi saya. Bapak Ibu, di dalam proses mencabut itu, Bapak Ibu, itu bukanlah sebuah proses yang gampang. Kurang lebih, ya, saya masuk jam 11:30, keluar 11:30, Bapak Ibu, ya. Cabut gigi aja 2 jam, Bapak Ibu, bayangkan. Jadi ketika setelah disuntik, mulai ada tang yang dikeluarkan, terus kemudian tangnya itu berbagai macam jenis gitu, ya. Terus kemudian mulai digoyang-goyang oleh dokternya. Bapak Ibu, saya itu melihat dokter gigi yang adalah teman sekolah saya itu, ya, bolak-balik melihat foto, bolak-balik melihat foto gitu, ya, ganti tang, terus kemudian giginya dibor. Saya ngomong begini sama dokternya, sulit ya dok ya. Dia ngomong, ini giginya keras katanya begitu. Saya dalam hati Bapak Ibu cuma berdoa, Tuhan tolong berikan dokter ini ketekunan dan tidak menyerah supaya menyelesaikan proses cabut gigi ini sampai akhir. Saya dalam hati berkata, berapapun biayanya tak bayar. Pokoknya ojo sampai ya dokter ini bilang, Chan, aku menyerah, wes pulango, gigi iki susah untuk dicabut. Bapak Ibu, kalau dokter itu bilang menyerah, saya yang setengah mati, begitu ya. Bapak Ibu, beberapa kali setelah mencoba untuk mencabut, melihat foto rongsen yang ada di depan kursi, ya, terus kemudian kembali lagi sambil menghela nafas panjang, begitu ya. Bahkan karena face shield-nya itu basah, Bapak Ibu, dokter itu sampai mengganti kacamata karena kurang lebih 2 jam, Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur, ya, Tuhan memudahkan proses ini. Setelah melewati proses yang cukup lama, Bapak Ibu, akhirnya gigi geram bungsu saya yang atas itu berhasil dicabut. Ya, saya cuma berdoa dalam hati, ya, seperti yang saya sudah katakan. Semoga dokter ini tidak menyerah. Dokter ini diberikan kemauan yang kuat untuk menyelesaikannya sampai tuntas. Dan kiranya Tuhan yang memudahkan proses ini. Bapak Ibu, ya, ketika sudah dicabut, digoyang-goyang pakai tang, dokter ini bilang gini, ini loh digoyang pakai tangan aja sudah bisa. Tapi enggak tahu kenapa kok ditarik pakai tang enggak bisa gitu ya. Saya dalam hati mikir, apa tak ewangi tak dok pakai tangan saya gitu ya. Kalau saya bisa tak cabut dewek, saya tak cabut dewek gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur karena apa? Karena dokter ini tidak menyerah. Dokter ini diberikan kemauan yang kuat untuk menyelesaikan operasi ini mulai dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur untuk kemauan yang kuat dari dokter ini, ketekunan dari dokter ini untuk menuntaskan proses cabut gigi yang saya jalankan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang anak-anak Tuhan, mari kita juga memiliki ketekunan, kemauan yang keras untuk tidak menyerah di dalam menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita belajar untuk bertekun di dalam doa. Mari kita datang dan menghampiri Allah dengan penuh kesetiaan dan ketekunan. Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu
untuk membawa setiap pergumulan dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Untuk memperjelas bagian ini Bapak Ibu, maka kita akan melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang janda dan hakim ini bukanlah sebuah perumpamaan yang nadanya baru di dalam Injil Lukas. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sebuah perumpamaan yang memiliki nada yang sama yang juga dicatat oleh Lukas di dalam Injilnya. Kalau kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikisahkan ada seorang yang datang di antara kamu di tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah dan tidak mempunyai apa-apa. Ya, masakan sebagai seorang sahabat itu kita mengatakan, pintu, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada kamu. Aku berkata kepadamu di dalam perumpamaan itu, ya, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kelihatannya berbeda kisahnya, tetapi perumpamaan ini mengisahkan memiliki sebuah kisah yang bernada sama Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di dalam perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim ini Bapak Ibu, konteksnya adalah berbicara mengenai pengajaran eskatologis, pengajaran akhir zaman yang disampaikan oleh Yesus di perikop yang sebelumnya. Kalau kita melihat, makanya di dalam ayat yang ke-8 ditutup dengan sebuah perkataan begini, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kaitan antara perikop mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu masih ada. Di dalam kita menantikan kedatangan kerajaan Allah, Tuhan meminta kita untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Kenapa? Karena Ia adalah Allah yang selalu mendengar doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi ke ayat yang kedua. Dikatakan di dalam sebuah kota ada seorang hakim. Hakim ini tidak takut akan Allah, bahkan hakim ini tidak menghormati siapapun. Jadi ada 2 tokoh yang diceritakan di dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah seorang hakim, yang kedua adalah seorang janda. Janda ini datang kepada hakim itu dan mengatakan, belalah hakku terhadap lawanku. Bapak Ibu, mari kita lihat profil dari satu persatu tokoh ini. Janda. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang janda itu menjadi kejaran atau incaran dari para pria-pria jomblo atau duda-duda keren. Tetapi sesuai dengan konteks sosial pada waktu itu, janda adalah seseorang yang mengalami banyak kesulitan. Kesulitan yang ia alami itu berupa apa? Penderitaan dan penindasan. Oleh karena itu kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, kita mendapati bahwa janda itu adalah orang-orang yang dilindungi secara hukum. Secara khusus Allah memberikan hukum-hukum di dalam kitab-kitab Musa untuk apa? Untuk melindungi dan membela hak para janda. Misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan apa? Bahwa Allah sendiri yang akan membela para janda. Terus kemudian di dalam Ulangan 27 ayat yang ke-19. Orang yang bersikap tidak adil akan dikutuk. Tetapi Bapak Ibu, kenyataan itu berbeda dengan apa yang telah direncanakan, bahkan telah disetting. Sekalipun ada banyak hukum yang telah dibuat, namun perlakuan yang tidak baik itu tetap janda-janda itu terima. Misalnya di dalam Yesaya pasal yang pertama
ya. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-23. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di sini dikatakan apa? Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara-perkara janda tidak sampai kepada mereka. Ya, sekalipun hukum itu sudah dibuat Bapak Ibu, tetapi kita mendapati sebuah kenyataan, tetap janda itu berada di dalam sebuah penderitaan dan penindasan. Bahkan kalau kita bandingkan di dalam catatan Injil, misalnya Markus 12 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat 40. Di sana dikatakan Yesus sendiri di dalam pengajarannya berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, di tempat terhormat dalam perjamuan, yang mereka itu yang menelan rumah janda-janda. Jadi Bapak Ibu, menjadi janda pada waktu itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan dan tidak membuat kondisi lebih baik. Karena mereka berada di dalam posisi yang tertindas, mereka berada di dalam posisi yang teraniaya. Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa janda ini kok datang kepada hakim yang lalim. Kemungkinan janda ini tahu bahwa hakim ini telah memenangkan banyak perkara. Hakim ini telah membela hak banyak orang dan menghasilkan orang itu mendapatkan haknya kembali. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dia datang kepada hakim yang salah kelihatannya. Kenapa? Hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah. Dan dia tidak menghormati seorang pun. Ia tidak mengindahkan perkataan Allah dan perkataan manusia. Dikatakan ia adalah hakim yang lalim. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika janda itu datang kepada hakim itu untuk memohon supaya hakim itu menyelidiki kasusnya dan memberikan pembelaan terhadap perkaranya, hakim ini menolak secara tidak langsung. Kenapa? Wajar kalau menolak. Janda mana punya uang Bapak Ibu. Lalu setelah haknya dibela, apa yang hakim ini dapatkan? Tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemungkinan hakim ini tidak mau membela atau menyelesaikan hak dari janda ini terhadap lawannya. Tetapi Bapak Ibu, yang kita lihat apa? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ada seorang janda yang selalu datang. Janda ini bukan cuma datang, tetapi janda ini datang dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rupanya perjuangan dari janda ini tidak berakhir. Janda ini terus berjuang. Janda ini terus datang kepada hakim itu, meminta supaya hakim ini membela haknya terhadap lawannya. Lalu apakah perjuangannya itu membuahkan hasil Bapak Ibu? Iya. Ya, janda ini terus menerus datang, selalu datang. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan janda yang selalu datang. Lalu di dalam ayat yang kelima dikatakan hakim ini dikatakan apa? Supaya jangan terus saja ia datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah ketekunan yang luar biasa. Ketekunan dan kegigihan dan perjuangan dari janda itu membuahkan hasil yang manis. Dan akhirnya hakim itu membenarkan perkara janda itu. Hakim yang lalim ini membenarkan perkara dari janda itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan ini berbicara mengenai doa.
Saya tidak tahu berapa banyak pergumulan Bapak Ibu dan berapa banyak waktu yang Bapak Ibu habiskan untuk berlutut di hadapan Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu bergumul akan hal ini. Tetapi Bapak Ibu, kebenaran yang bisa kita pelajari adalah kalau kita tidak meminta, kita tidak memohon, kita tidak menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari pergumulan kita. Kita tidak akan pernah mendapati hasil yang manis seperti yang dilakukan oleh hakim ini. Saya tidak sedang mengajarkan bahwa kekuatan doa sampai dapat mengubahkan kehendak Allah. Tidak Bapak Ibu. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk belajar supaya kita memiliki ketekunan, supaya kita terus menerus bertekun di dalam menaikkan pergumulan kita, membawa pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu, di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-7b dikatakan gini, dan adakah Allah mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dan adakah Allah mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya Allah itu cara kerjanya tidak pernah kita bisa selami. Allah itu cara kerjanya tidak pernah kita bisa pahami. Ya. Tugas kita bukan memahami cara kerja Allah yang tidak pernah kita dapat pahami, tetapi tugas kita adalah melakukan bagian kita, menaikkan pergumulan kita di dalam doa dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu. Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab pergumulan doa kita. Ia tidak pernah terlalu lambat untuk mengabulkan permohonan doa kita. Tetapi ia memberikannya tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki ketekunan, untuk memiliki sikap doa yang benar, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan penuh kesetiaan, berdoa dengan penuh ketekunan, kesetiaan, dan tidak pernah jemu-jemu. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah hidup yang semakin lama semakin susah karena pandemi ini, apa yang kita andalkan? Kalau bukan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Apakah kita berani mengatakan, aku punya banyak uang dan aku bisa mengandalkan uang kita? Aku bisa mengandalkan uangku untuk hidup di masa-masa pandemi ini? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita bisa mengandalkan uang kita sepenuhnya. Satu-satunya yang dapat menjadi tempat persandaran kita, satu-satunya yang dapat menjadi andalan kita adalah Tuhan itu sendiri. Orang yang kaya, punya banyak uang, akhirnya terkena COVID dan akhirnya harus meninggal juga. COVID tidak pernah mengenal status ekonomi, status sosial. Siapa engkau? Tidak pernah mengenal itu. Siapapun kita bisa terkena COVID. Oleh karena itu, mari kita bertekun di dalam doa. Mari kita terus berharap kepada Tuhan dengan berdoa yang dengan tidak jemu-jemunya. Bapak Ibu, saya berharap ketika pandemi ini terus berlangsung, mari kita menyediakan lutut kita untuk berlutut di hadapan Tuhan, menaikkan beberapa pokok doa. Maukah Bapak Ibu? Maukah kita menyediakan lutut kita setiap hari untuk berdoa, entah itu bagi pergumulan kita pribadi, terus kemudian pergumulan gereja, pergumulan anak-anak Tuhan yang lain, pergumulan bangsa dan negara kita, pergumulan kota kita. Maukah kita menyediakan lutut? Tidak ada kemenangan yang dapat diraih kalau tidak pernah kita berjuang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Mari kita sekali lagi memperbarui, membangun spiritualitas kita.
dengan menaikkan doa, menaikkan pergumulan kita di dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati setiap kita untuk memiliki ketekunan, untuk memiliki kesetiaan, untuk memiliki sikap doa yang benar, yaitu terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami, untuk firman Tuhan yang sekali lagi mungkin menampar kami, untuk sekali lagi firman Tuhan yang menegur kami dengan keras. Tuhan ampuni kami jikalau di masa-masa pandemi ini kami menjadi orang yang cengeng, kami menjadi orang yang lemah, kami menjadi orang yang mudah terbawa oleh suasana, dan kami seringkali Bapak menangisi diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami jikalau kami di dalam masa-masa pandemi ini mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami jikalau kami di dalam masa-masa pandemi ini mengandalkan benda-benda yang ada di sekitar kami. Entah itu uang kami, entah itu jabatan kami, entah itu status kami. Ampuni kami. Hari ini Tuhan meminta kami untuk kami benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Menaikkan setiap pergumulan kami dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Dan kami percaya apa yang kami doakan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan kami percaya bahwa apa yang kami naikkan kepada Tuhan, kami akan mendapatkan jawabannya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bagian kami adalah bertekun dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih ya Tuhan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan Bapa terima kasih. Kemudian saya akan mengakhiri, saya akan menutup di dalam doa berkat. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih sayang yang sempurna, kasih sayang yang tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal dari Allah Bapa kita. Kiranya pimpinan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki ketekunan, kesetiaan di dalam doa, dan tidak jemu-jemu menaikkan doa kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Silakan duduk, ibadah teduh, ibadah doa selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.